Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian, para jamaah Majelis Ta'lim Nur An-Nisa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisikan tentang hadis-hadis seputar hukum-hukum dalam urusan agama, baik terkait dengan masalah ibadah maupun masalah muamalah, yang mana kajian kita sempat terhenti dengan adanya virus corona ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin untuk bisa beraktivitas kembali secara normal, untuk bisa kembali bermajelis ilmu yang merupakan taman-taman surga. Namun sebelum kita bertemu kembali di majelis offline, di majelis yang kita bisa berkumpul di satu masjid di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita manfaatkan teknologi yang ada untuk melanjutkan kajian meskipun melalui online. Semoga tidak menyurutkan niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian jamaah Majelis Ta'lim Nur An-Nisa, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki hadis yang ke-39 yang masih berkaitan dengan wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, hadis yang ke-38 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yudalliku zira'aihi. Bahwasanya Nabi SAW dibawakan air 2/3 mud, lalu beliau mulai menggosok kedua lengannya. Ya, dan ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, intinya menunjukkan beliau tidak menghabiskan air yang banyak di dalam berwudu. 2/3 mud, sedangkan 1 mud itu 1 genggam atau 2 telapak tangan yang dipertemukan, ini 1 mud. Ini Nabi hanya 2/3 mud. 6. Dan itu digunakan mulai untuk menggosok kedua lengannya. Taib. Hadis ke-39 juga dari beliau Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadha li ra'sihi. Abdullah bin Zaid pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinganya.
Ya, tetapi bukan air yang diambilnya untuk mengusap kepalanya. Hadis ini terdapat dalam riwayat Muslim dari jalan ini dengan lafaz, masih hadis ke-39, wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Dan beliau mengusap kepalanya dengan air lain, bukan air sisa kedua tangannya. Dan lafaz inilah yang terjaga alias al-mahfuz. Taib. Di sini ada dua potong hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Yang pertama adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap telinga menggunakan air yang baru. Paham ya maksudnya air yang baru? Ya. Khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Berbeda dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, di antara hadis yang menunjukkan sifat wudunya Rasulullah SAW, yaitu mengusap kepala sekaligus telinga. Ya, dan insya Allah di sini sudah kita lewati. Insya Allah hadisnya sempat kita lewati. Nah, hadis yang ke-32 dan 33. Nanti silakan Ibu dilihat ya. Hadis yang ke-32 ya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Intinya beliau memulai mengusap kepala dengan bagian depan hingga menggerakkan keduanya sampai ke tengkuknya, ya, tengkuk belakang, kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat semula. Seperti ini, dan ini sudah kita contohkan ya. Nah, kemudian setelah itu hadis ke-33, summa masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi sabbahataini fi uzunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira uzunai. Ya. Kemudian beliau setelah mengusap kepalanya tersebut, beliau masukkan kedua telunjuknya ke dalam telinga. Wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunai. Lalu mengusap kedua telinga, ya, dengan ibham, dengan apa? Ibu jari. Jadi gini, kembali kemudian begini. Nah, ini hadis ke-32 33. Namun artinya apa? Di sini menunjukkan beliau satu kali jalan dari kepala, ya, kembali kemudian telinga. Adapun di hadis ke-39 perhatikan, ya. Di sini ya disebutkan bahwasanya beliau itu ketika mengusap telinga ya'khudhu li udunaihi ma'an, mengambil air untuk mengusap telinga yang berbeda dengan air yang dipakai untuk mengusap apa? Kepala. Artinya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas setelah mengusap kepala selesai, ya, lalu apa? Beliau mengambil air lagi untuk diusapkan ke telinga, sesuai dengan hadis ke-39 ini. Namun kalau kita lihat catatan kaki, ternyata hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Di catatan kaki nomor 114. Nomor 114. Disebutkan di sini dhaif. Apa dhaif? Lemah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, dan Syekh kami menghukuminya syadz sebagaimana tercantum dalam Ad-Dhaifah, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala menghukumi hadis ini adalah hadis yang syadz. Hadis yang yaitu berlawanan dengan hadis yang lebih sahih. Dan hadis yang lebih sahih tadi sudah kita bacakan, ya. Sekali jalan, setelah mengusap kepala, lanjut langsung mengusap apa? Telinga, tanpa perlu mengambil air yang baru.
Nah, adapun potongan hadis yang kedua, wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi, maka ini hadis yang mahfuz, hadis yang terjaga. Artinya hadisnya sahih. Ya. Kalau membedakan antara air yang digunakan untuk membasuh kedua tangan dengan mengusap kepala, air yang beda, ini sahih. Ya. Jadi setelah mengusap kedua membasuh kedua tangan, ya, menggunakan air, maka Rasulullah SAW disebutkan mengambil air kembali, ya, lalu airnya dipercikkan, tidak dibawa, karena kalau dibawa ini namanya membasuh. Untuk kepala bukan membasuh, tapi apa? Mengusap, ya. Diambil air tersebut, lalu dibuang, dipercikkan, lalu sisa lembab yang ada pada tangan digunakan untuk mengusap kepala. Nah, setelah mengusap kepala, sambung mengusap kedua telinga. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi kesimpulannya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-39 adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, sehingga tidak diamalkan. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar, yang sesuai dengan sunnah, air yang digunakan untuk mengusap telinga itu adalah terusan dari air yang digunakan untuk mengusap kepala. Jadi satu kali jalan, ya. Setelah membasuh kedua tangan selesai, ambil air, dibuang, ya, dipercikkan agar tidak membawa air banyak, lalu diusapkan ke kepala, lalu sambung ke telinga. Cukup seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut hadis ke-40. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Yang artinya, Abu Hurairah mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku ini datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar wajah dan tangannya, wajah, tangan dan kakinya. Min atharil wudu, karena bekas wudu. Maka siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan putih sinarnya, maka lakukanlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diantara hadis yang menunjukkan keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mudah dikenali di hari kiamat dengan sinar putih yang ada pada wajah, tangan dan kaki mereka. Sampai-sampai dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ghurran muhajjalin, yang mana secara makna bahasa ghurran itu adalah warna putih yang ada di wajah kuda. Ya, jadi misalnya kuda itu berwarna coklat ataupun hitam, lalu ada warna putih yang menonjol, yang nampak. Ya, jadi kuda hijau, kuda coklat, tapi wajahnya apa? Terang, putih. Itu ghurran. Adapun muhajjalin itu adalah warna putih yang ada pada apa itu? Kaki dan tangannya kuda. Ya. Jadi pada kaki dan tangannya kuda. Entah kuda apakah punya tangan atau tidak, karena semuanya di bawah, ya. Oke lah, kaki. Jadi kaki-kaki kuda itu seperti yang tadi kita katakan, kudanya berwarna coklat, tetapi di lututnya itu ada
warna putih bersinar. Nah, jadi intinya apa? Kuda dengan warna seperti itu mencolok, kelihatan, terlihat indah. Warnanya hitam dominan, tetapi ada pada titik-titik tertentu di bagian tubuhnya, di wajah dan di kaki-kakinya itu ada sinar warna putih. Ada warna putih yang bersinar. Nah, seperti itulah umatnya Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Dan disebutkan min atharil wudu, ini semua karena bekas air wudu. Ya. Jadi di antara manfaat keutamaan berwudu ini dapat menjadikan wajah-wajah kaum muslimin, tangan-tangan dan kaki-kaki kaum muslimin bersinar terang. Ya, di hari kiamat nanti. Adapun ya, bagian terakhir dari hadis ini, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan putih sinarnya, maka lakukanlah. Perhatikan, dari potongan lafaz ini dipahami oleh sebagian para ulama dianjurkan untuk memperpanjang air wudu yang menyentuh bagian tubuh kita. Jadi diibaratkan air wudu ini yang akan menyebabkan bagian tubuh kita bersinar. Sehingga dipahami oleh sebagian para ulama, kalau ingin sinar kita ini semakin panjang dan luas, maka panjangkanlah pula bagian tubuh yang terkena air wudu. Kita ambil contoh ya. Kalau kita ingin memanjangkan sinar di hari kiamat sampai lengan misalnya, maka kita ambil air, kita basuhkan ke tangan, bukan hanya sampai siku tapi sampai ke lengan. Dipahami seperti itu. Namun apakah hal ini sahih? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas para ulama kita berbeda pendapat. Di antara mereka yang mengatakan iya, karena di sini disebutkan siapa yang mampu untuk memanjangkan sinarnya. Dimonggo silahkan. Kalau kita ingin sinarnya semakin panjang, maka silahkan lakukan. Tidak apa-apa. Ya, tangan sampai siku, sampai mana? Sampai sini, sampai bahu ini ya, sampai pundak. Kemudian wajah mungkin sampai ke belakang, kaki mungkin sampai lutut atau paha. Namun wallahu a'lam bishawab, yang sahih ini tidak benar. Ini tidak benar. Maka demikian, karena di dalam berwudu itu sudah ada batasan-batasannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memberikan batasan. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Jelas ya. Basuhlah kedua wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Kalau seandainya kita lampaui batasan ini, saya ingin berwudu ketika membasuh wajah full seluruh tubuh, kan ingin panjang. Jadi membasuh wajah akhirnya sampai merembet leher, sampai dada sekalian tangan. Lah terus perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aidiyakum dikemanakan? Sudah komplit wajah sekaligus nyambung tangan, bahkan mungkin sampai kaki. Nah, ini berlebihan. Ya, ini berlebihan. Sehingga wallahu a'lam bishawab, yang tepat adalah tidak perlu bagi kita untuk melebih-lebihkan air wudu melebihi batasan yang telah ditentukan. Sampai siku ya sampai siku. Wajah sebagaimana telah kita terangkan ya wajah, nggak perlu sampai ke leher-leher. Kaki juga sampai kedua mata kaki, nggak perlu sampai ke lutut. Terlebih lagi perhatikan, di dalam hadis ini ternyata mulai dari ucapan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, ini adalah ucapannya Abu Hurairah ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita ya. Faman istata'a ila akhirih
mudrajun min kalami Abi Hurairah fahimaha Abu Hurairah min qawlihi ghurran muhajjalin. Ternyata sabda Rasulullah SAW itu sampai min atharil wudu, titik. Ya, kita ulangi hadisnya ya, kita baca. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Mana sabda Rasulullah? Ini sabda Rasulullah. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, titik. Itunya sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya umatku, mereka nanti datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang putih bersinar karena bekas wudu. Sampai di situ saja. Adapun faman istata'a minkum dan seterusnya, siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan putih sinarnya, maka lakukanlah. Ini adalah ucapan Abu Hurairah. Ya, bahasa atau istilah syar'inya adalah ini ijtihadnya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah memahami seperti ini. Nah, namun wallahu a'lam bishawab, ijtihad para sahabat apabila bertentangan dengan prakteknya Rasulullah SAW, maka yang kita dahulukan tentu prakteknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah a'lam bishawab, yang kita ketahui dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan cara wudhu beliau, tidak ada yang melebihi batasan-batasan yang telah ditentukan. Ya, tidak pernah ada riwayat Nabi SAW memanjangkan, yaitu membasuh tangan sampai pundak. Nabi SAW membasuh kaki sampai ke lutut, tidak. Semua ada batasannya dan itu sudah ditentukan. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi tidak diperkenankan bagi kita untuk melebihi basuhan-basuhan air wudu di anggota tubuh kita melebihi batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut hadis ke-41. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan seluruh urusannya, dan dalam seluruh urusannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk di antara keutamaan mendahulukan bagian kanan di dalam kebaikan. Dan ini sudah menjadi kaidah umum. Dalam berbagai macam kebaikan, dahulukan yang kanan. Di antara contohnya, masuk masjid kanan dulu, ya, karena masjid tempat yang baik. Kemudian makan dengan menggunakan tangan kanan. Termasuk di antaranya memakai sandal, menyisir rambut, dan bersuci. Nah, oleh karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebaikan-kebaikan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ini, maka dianjurkan untuk mendahulukan bagian yang kanan. Nah, termasuk di antaranya wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci, ketika beliau berwudu. Apa artinya? Artinya kalau kita diperintahkan untuk membasuh bagian tubuh kita yang berpasangan, ada kanan dan kiri, maka kita dahulukan yang kanan. Seperti tangan, dahulukan membasuh tangan kanan, baru tangan kiri. Kaki kanan, baru kaki kiri. Nah ini. Nah, barulah kita ada sedikit pembahasan tentang masalah ini, yaitu
apakah membasuh atau apakah mendahulukan bagian kanan di dalam berwudu itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya, wajib atau sunnah. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang sahih atau yang rajih menurut saya pribadi itu adalah sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab, membasuh bagian tubuh mendahulukan bagian kanan itu adalah sunnah. Artinya kalau ada seseorang yang berwudu dan mendahulukan bagian tubuh yang kiri, maka wudunya tetap sah. Dia tidak berdosa. Namun jangan salah, dia telah melewatkan keutamaan mendahulukan bagian kanan. Karena prakteknya Nabi SAW mendahulukan bagian kanan. Bukan hanya berwudu, ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, dan juga termasuk berwudu. Jadi sekali lagi jangan salah paham ya. Ketika kita katakan mendahulukan bagian kanan di dalam berwudu itu sunnah, bukan berarti untuk kita tinggalkan, bukan berarti untuk kita remehkan. Saya tak pakai, dahulukan yang kiri, kan nggak apa-apa yang kiri. Nah ini jangan. Selama kita mampu mendahulukan yang kanan, dahulukan. Nah kecuali lupa. Nah kalau kita tahu, lupa kok kiri dulu ya sudah, lanjutkan saja. Ya, artinya apa? Kita tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan untuk mendahulukan bagian tubuh yang kanan di dalam berwudu. Lanjut, hadis ke-42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Apabila kalian berwudu, maka hendaknya mulailah dengan bagian tubuh kalian yang kanan. Ya, idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian tubuh kalian yang kanan. Dan di antara dalil yang digunakan oleh para ulama kita tentang wajibnya mendahulukan bagian kanan. Yang tadi kita sampaikan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Nah, di antara dalil yang dijadikan dasar hukum wajibnya mendahulukan bagian tubuh yang kanan adalah dalil ini. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi terlepas dari apakah mendahulukan yang kanan itu wajib atau sunnah, maka inilah perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita sia-siakan, jangan kita remehkan. Nah, jadi hadis ke-42 sebagai pelengkap dari hadis ke-41. Lanjut, hadis ke-43. Anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau mengusap ubun-ubun nasiyah, wa 'alal imamah sorban wal khuffain, dan kedua khuf. Ya, dan kedua khuf. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis yang menjelaskan tata cara mengusap kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Yaitu apa? Masaha binasiyatihi, mengusap ubun-ubun. Mengusap ubun-ubun. Nah, setelah itu wa 'alal imamah, diteruskan imamahnya. Dan imamah itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kain yang
apa yang di bahasa Jawanya diubet-ubetkan, kain yang dilingkarkan ke kepala beberapa kali lingkaran. Nah, itu namanya al-imamah, yang tebal. Nah, seperti itu. Nah, adapun khuf itu sepatu. Dan nanti insya Allah akan datang pembahasan tersendiri tentang masalah mengusap sepatu. Nah, hadis ini dijadikan sebagian dasar, dijadikan oleh sebagian para ulama sebagai dasar bolehnya kita mengusap sebagian kepala saja. Ya, bolehnya mengusap sebagian kepala saja. Apa artinya? Yang penting ada bagian kepala yang sudah terusap, maka sudah dianggap mengusap kepala. Paham? Contoh, ada orang ketika mengusap kepala, ia usapkan bagian ubun-ubunnya saja, selesai. Ya, ia lepas peci, lalu ia usap ubun-ubunnya, selesai. Tentu setelah wudhu yang biasanya ya, setelah membasuh kedua tangan, ambil air lalu diusapkan bagian ubun-ubunnya, selesai. Kemudian telinga. Berdalil dengan hadis ini. Kok bisa? Karena hadis ini disebutkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah bahwa Rasulullah SAW itu berwudu mengusap ubun-ubun lalu imamah. Jadi yang kena bagian kepalanya langsung dengan usapan tangan beliau itu hanya ubun-ubun. Sedangkan imamah ini menutupi kepala. Jadi yang lembab yang terkena usapan tangannya Rasulullah bukan kepala tapi imamah. Kepala sudah diwakili oleh ubun-ubun. Nah, itu menurut pendapat sebagian para ulama kita. Namun pendapat ini pendapat yang lemah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW ketika mengusap ubun-ubun dan imamah, ini karena kondisi beliau yang memakai imamah. Memang ya, ketika memakai imamah boleh untuk tidak melepasnya ketika wudhu. Namun bagian imamah itulah yang diusap. Jadi wudhu seperti biasa, tapi bagian kepala, waktunya mengusap kepala tidak perlu melepas imamah. Dan imamah bukan peci. Peci bisa dilepas mudah, dipasang lagi pun juga mudah. Tapi kalau imamah cukup sulit. Makanya diberikan keringanan. Boleh mengusap imamah, ya. Nah, dalam kasus tadi Rasulullah SAW sempat mengusap ubun-ubun. Dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu yang bisa diusap. Karena apa? Seandainya beliau tidak memakai imamah, pastilah beliau akan mengusap seluruh kepalanya sebagaimana biasa. Justru hadis ini menunjukkan wajibnya mengusap seluruh bagian kepala. Kenapa? Karena kondisi Nabi yang pakai imamah. Jadi sekenanya bagian kepala terkena ubun-ubunnya, lalu sisanya terwakili oleh imamah. Nah, sehingga dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara kita memahami hadis ini, mempraktekkan hadis ini mudah. Kalau kita pakai imamah, silahkan Anda mengusap imamah Anda tanpa perlu melepasnya. Jadi langsung setelah membasuh kedua tangan, ambil air, usapkan ke imamah. Baik ubun-ubunnya sempat terkena, mungkin imamahnya kayak gini ya, ubun-ubunnya kena, sisanya baru imamahnya. Atau mungkin langsung imamah di depan sini, karena ubun-ubunnya mungkin tertutupi, nggak apa-apa. Ini kalau pakai imamah. Adapun kalau Anda tidak memakai imamah, Anda pakai peci atau Anda pakai hutroh, shimal, yang biasa kita temui kaum muslimin yang ada di Arab Saudi sana, mereka pakai semacam selendang yang diselempangkan itu, maka dilepas.
Karena itu bukan imamah. Jadi imamah itu kain yang dililitkan di kepala beberapa kali lilitan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan satu lagi yang dikecualikan pula adalah bagi para wanita. Ya, sebagian para ulama menjelaskan untuk para wanita pun diperbolehkan apabila memakai khimar, memakai jilbab, ya, ketika mengusap kepala cukup diusap bagian khimarnya saja, atau mungkin mau dimasukkan ke bagian ubun-ubun satu usapan sedapatnya, sisanya baru di atasnya silahkan. Terlebih apabila ibu-ibu sekalian berwudu di luar, ya, sholat di masjid yang tempat kita singgah untuk istirahat dan yang semisalnya, dan mungkin juga terlihat tempat wudunya oleh kebanyakan manusia. Tapi kalau di rumah dan kita bisa melepas jilbab, maka wallahu alam kita berwudu seperti biasanya, ya, di mengusap kepala sebagaimana yang tadi kita jelaskan hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hadis selanjutnya, hadis ke-44. Hadis ke-44. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Ma'asyar muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kalau kita cermati, di awal diterangkan dari Jabir bin Abdullah tentang tata cara haji. Tentang tata cara haji. Lantas kenapa dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam masalah wudu? Ya, jawabannya para ulama kita mengatakan ini diantara kaidah umum di dalam agama kita yang berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu, pelajaran itu, pelajaran yang bisa diambil bi umumil lafzi, sesuai dengan keumuman lafaz, la bi khususis sabab, bukan dengan kekhususan sebab. Apa artinya? Kalau kita lihat sabda beliau ini, ibda'u bima bada Allahu bih. Perhatikan, mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya, tanpa kita melihat sebab munculnya sabda Nabi SAW ini. Kenapa Nabi bersabda demikian? Kapan Nabi bersabda demikian? Kita fokus pada ucapan beliau SAW, mulailah dengan apa-apa yang Allah mulai dengannya. Maka ini bermakna umum. Apa-apa yang Allah mulai perintahkan kalian di dalam memulai suatu amalan, suatu ibadah, maka kalian juga memulai dengan hal yang serupa. Dan ini ibrah, pelajaran yang diambil. Lebih khusus sebab. Jangan kita terpaku hanya melihat sebab khususnya saja. Memang hadis ini awal mulanya menceritakan tentang kewajiban sa'i dimulai dari Safa baru Marwah. Ya. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Nah, itu Allah memulai penyebutan sa'i dengan apa? Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dulu,
kemudian Marwah, di antara syiar-syiar Allah. Maka kalian dahulukan, ya, kalian dahulukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan. Allah mendahulukan Safa, maka kalian kalau sa'i ya juga mendahulukan Safa. Nah, ini sebab khusus kenapa Nabi SAW bersabda yang demikian. Namun sekali lagi, sabda beliau ini bisa kita bawa pada makna umum. Segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan permulaannya di sini, maka mulailah di sini. Permulaannya mengamalkan ini, maka mulailah dengan mengamalkan ini. Termasuk di antaranya wudu. Ya, termasuk di antaranya apa? Berwudu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muncul pembahasan berarti wudu itu harus urut. Berarti wudu itu apa? Harus urut. Kenapa demikian? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendahulukan sesuatu yang telah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wudu dengan urut-urutan yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian tidak bangkit untuk sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala-kepala kalian dan basuh kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ini urut telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalian juga memulainya dengan urut. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah urut ini wajib atau sunnah? Apakah urut ini harus dilakukan atau hanya sunnah? Kalau harus dilakukan, maka konsekuensinya kalau wudu nggak urut, wallahu a'lam bishawab, bisa nggak sah. Wudu dimulai dengan membasuh kaki, kemudian kumur-kumur, kemudian mencuci tangan, membasuh tangan, mengusap kepala. Nah, ini dibolak-balik. Kalau berpendapat urut itu sunnah, maka orang yang wudunya tidak urut tidak masalah. Namun wallahu a'lam bishawab, yang sahih wudu itu harus urut. Jadi tidak boleh untuk dibolak-balik. Ya, sebagaimana Allah memulai membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian yaitu kepala, kemudian baru kaki. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya urut ketika berwudu. Baik. Hadis yang ke-45. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, apabila beliau berwudu, maka beliau menjalankan air di atas kedua sikunya. Menjalankan air ke atas sikunya. Apa artinya? Mengalirkan air. Jadi air itu dialirkan ke sikunya, entah pakai tangan atau pakai keran dan yang semisalnya. Namun disebutkan di sini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Ya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Itu menurut dari Ibnu Hajar.
Adapun catatan kakinya disebutkan sahih. Jadi wallahu a'lam bishawab, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah justru berpendapat hadis ini adalah hadis yang sahih. Sedangkan Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini sanadnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau kita berpendapat dengan pendapatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, maka disunnahkan untuk mengalirkan air di atas siku. Ya, jadi air dialirkan ke atas siku, kemudian baru dibasuh. Disunnahkan. Dan perhatikan, hadis ini tidak mengharuskan, tidak menunjukkan suatu keharusan. Artinya apa? Ya paling banter sunnah. Sehingga apabila ada seorang yang tidak mengalirkan air ke sikunya, maka wudunya tetap sah selama dia membasuh. Bedakan ya, kalau membasuh itu ambil air kemudian dibasuhkan. Nah ini. Jadi jadikan air itu merata. Ya, air sekian kemudian dibasuhkan, kemudian baru diratakan. Ini cukup. Ini cukup. Tapi kalau di sini mengalirkan. Dan wallahu a'lam bishawab, sekali lagi, kalaupun hadis ini hadis yang sahih, maka ini jatuhnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, hadis ke-46. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Namun di catatan kaki nomor 124 disebutkan hasan. Jadi menurut Syekh Albani hadis ini hadis yang hasan. Dan At-Tirmidzi mempunyai riwayat senada dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id, dan Ahmad berkata tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam hal ini. Di sini ada isyarat para ulama kita berbeda pendapat tentang wajibnya membaca bismillah sebelum berwudu. Dan perhatikan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, la wudu'a, tidak ada wudu. Tapi diterjemahkan disebutkan tidak sempurna wudu. Apakah salah terjemah? Tidak. Ya, tidak salah terjemah. Karena la di dalam istilah yang berlaku pada hadis-hadis Rasulullah SAW itu bisa bermakna dua. La nafiyah lil jins wala nafiyah lil kamal. La yang menunjukkan penafian jenis, dan yang kedua la yang menunjukkan penafian kesempurnaan. Ya, jadi la itu bisa dimaknai tidak sah, tidak ada, dan juga bisa dimaknai tidak sempurna. Nah, penterjemah di sini lebih cenderung mengikuti pendapat membaca bismillah itu sunnah, sehingga orang yang tidak menyebut nama Allah la wudu'a, tidak sempurna wudunya. Ya, tidak sempurna wudunya. Adapun para ulama yang berpendapat bahwasanya membaca bismillah itu adalah wajib, maka orang yang tidak membaca bismillah la wudu'a, tidak ada wudu baginya, tidak sah wudunya. Nah, berarti apa? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Dan kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab, yang sahih membaca bismillah
ketika berwudu itu hukumnya sunnah. Jadi la di sini dimaknai dengan la nafiyah lil kamal. La tidak yang menunjukkan penafian kesempurnaan. Jadi tidak sempurna orang yang berwudu tidak menyebut nama Allah. Ya, itu singkatnya. Adapun penjelasan para ulama cukup panjang lebar ya. Ya, mereka yang berpendapat bahwasanya membaca bismillah itu sunnah, tidak sampai wajib. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah wudu, dimulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit untuk salat, maka basuh wajah kalian. Langsung diperintahkan wudu. Ayatnya tidak berbunyi maka bacalah bismillah terlebih dahulu. Langsung diperintahkan untuk membasuh. Nah ini. Loh, kalau ada yang mengatakan loh, mungkin maknanya itu memerintahkan bismillah tapi nggak disebutkan. Maka dikatakan kalau seandainya itu wajib maka pasti disebutkan. Contohnya apa? Di dalam ayat yang lain ya, ketika memerintahkan berburu dalam Al-Maidah ayat yang keempat, Allah berfirman wazkuru smallahi alaihi. Ketika kalian berburu maka sebutlah nama Allah atasnya. Nah, ini jelas ada perintah menyebut nama Allah. Tapi apa? Konteksnya dalam perburuan. Sedangkan ketika berwudu yang diperintahkan pertama kali faghsilu wujuhakum. Ya. Maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya riwayat-riwayat wudu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang sampai kepada kita, disebutkan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut ada yang tidak menyebutkan membaca bismillah. Ya. Tidak disebutkan diawali dengan membaca bismillah. Ini masyhur. Cukup banyak hadis-hadis yang menunjukkan wudunya Rasulullah SAW, tapi di situ tidak disifati dengan membaca bismillah. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya wallahu a'lam bishawab, membaca bismillah itu bukan suatu kewajiban. Tapi ingat, yang namanya bukan kewajiban, tapi kalau sunnah ya hendaknya dikerjakan. Kalau kita tidak ada uzur dan tidak lupa, maka hendaknya kita jangan tinggalkan membaca bismillah. Jadi upayakan kita membaca bismillah sebelum berwudu demi meraih kesempurnaan wudu. Baik. Mungkin kita cukupkan ma'asyiral muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita kali ini sampai hadis ke-46. Ya, sampai hadis ke-46, dan insyaallah biidznillah subhanahu wa taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis ke-47. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.